Ini adalah permintaan yang sangat baik ya. Ini adalah sebuah kemajuan menurut gue. Kayaknya kurang tinggi ya. Bentar lu. Menurut gue, kalian memiliki self-awareness yang cukup tinggi gitu. Self-awareness adalah kalian udah mulai mempertanyakan tentang jenis-jenis kepribadian. Ini cukup menarik, jujur. Karena kalau menurut gue sendiri, gue bukan orang psikologi dan bukan orang yang secara ilmiah gitu ya. Jadi semua perkataan gue ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cuma yang bisa gue sampaikan ke kalian adalah pengalaman dan secara intuisi gue sendiri, terbukti dengan perjalanan seumur hidup gue. So, kalau misalnya kalian udah siap untuk menonton video ini, jangan lupa kasih tombol like. Di bawah dipencet tombol subscribe-nya, tombol loncengnya sekalian, supaya nggak ketinggalan dari video Bimbang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dilindungi orang-orang yang kalian sayangi serta yang kalian cintai. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang gue bilang di awal tadi, jenis-jenis kepribadian itu yang sering kita dengar adalah alpha, beta, delta, gamma, sigma juga ada, gue lupa apalagi, omega. Nah, itu sebenarnya datang dari abjad Yunani. Nah, sebenarnya studi ini adalah studi yang diadaptasikan kepada hewan supaya kita bisa tahu bagaimana mereka bersosialisasi dari satu binatang ke binatang yang lainnya. Nah, sebenarnya setelah gue baca-baca, ada beberapa pro dan kontra yang menganggap kepribadian binatang itu dimasukkan ke arah manusia. Sebenarnya ada yang bilang nggak akan match, ada juga yang bilang ya itu bisa jadi salah satu jadi salah satu pemacu. Kita bisa lebih tahu tentang apa yang kita miliki dalam diri kita, ya kita bisa memaksimalkan potensi-potensi tersebut yang akhirnya bisa menciptakan sesuatu yang positif dari diri kita. So, jadi jangan pernah terpaut banget ya, terkunci banget dengan apa yang gue bilang. Oh, tapi gue nggak bakal jelasin itu sih sebenarnya, gue salah juga nih intronya. Jadi intinya gue di sini nggak akan bahas tentang secara keseluruhan, nggak mungkin di video yang akan datang. Jadi di sini gue akan bahas tentang si alpha. Alpha ini adalah tipe kepribadian yang selalu dominan di daerah yang dia datengin. Dia selalu dominan, dia selalu menjadi seorang leader. Orang-orang yang dengar apapun yang dia bilang pasti kayak terhipnotis. Dia selalu dengerin, dia selalu jadi orang yang di look up to. Orang-orang di sekitarnya pasti akan seneng ketika berada di sekitar dia. Kalau misalnya dia ngelakuin A, orang lain nggak suka, alpha sangat tidak peduli dengan itu. Kalau misalnya bisa dibilang kalau di satu geng gitu ya, di satu kelompok atau di satu geng atau di satu perusahaan ada satu orang leadernya, satu orang kepalanya. Nah, itu biasanya adalah seorang alpha. Di belakangnya alpha itu ada beberapa orang, cuma yang pasti jadi tangan kanan atau tangan kiri itu adalah seorang beta. Bukan seorang sih, itu adalah tipe kepribadian yang beta. Cuma di sini gue nggak akan jelasin secara overall, secara universal. Mungkin gue akan bahas di next video karena gue masih terkunci banget dengan dominasinya alpha ini dan gue sangat tertarik dan gue ingin banget kalian bisa merasakan kealfaan dari diri kalian. Nah, sebelum gue mulai, sekali lagi, jadi kepribadian dalam diri kita ini bisa berubah-ubah tergantung apa yang kita alami pada hari itu atau momen tertentu. Itu bisa merubah diri kita yang biasanya selalu alpha bisa menjadi beta, bisa menjadi omega dan sigma misalnya gitu ya. Seru aja gitu ya untuk mengetahui jenis-jenis kepribadian yang lainnya. Cuma nggak di video ini, gue akan bahas. Di video kali ini gue akan bahas lebih detail tentang peralfaan. Dan yang lebih asiknya adalah gue cuma bahas 4 tipe kepribadian alfa yang bisa kalian terapkan di diri kalian. Yang pertama adalah nyaman dengan konfrontasi. Apapun yang menurut lo tidak bergerak, tidak berjalan, dan tidak menuju yang lo inginkan, lo berani untuk ngomong secara langsung. Lo berani menyampaikan opini lo. Dan ada poinnya nih, bukan berani tapi nyaman. Jadi lo nyaman secara emosional, fisikal, bahasa tubuh lo, intonasi suara lo ketika lo sedang konfrontasi apapun jenis masalah yang lagi lo omongin, semuanya lo kuasai. Secara mental lo tidak yang selalu ingin menggembar-gembor, tidak yang ingin superior dari yang lainnya. Nah, di intonasi suara, apakah lo lantang, apakah lo teriak, apakah lo selalu kencang, atau lo flat aja? Apakah mimik wajah lo emang ngomong tegas gitu ya, lo emang menyampaikan sesuatu yang menurut lo nggak suka, tapi muka lo biasa aja, intonasi lo biasa aja, gerak-gerik tubuh lo biasa aja. Dan ini yang menurut gue nyamannya seorang alpha. Yang sering gue tonton ya, ada beberapa karakter yang menurut gue seorang alpha. Dan gue belum berani ngebahas ini, mungkin gue akan bahas di next video tentang per tipe kepribadian itu ya. Kayak gue gini gitu, gue kan nggak bisa tenang ya, orangnya selalu ceria gitu-gitu ya. Yang gue suka, yang gue nggak suka, pasti gue akan ngomongin dengan ekspresi gue. Nah, biasanya seorang alpha itu tidak pernah menunjukkan ekspresi ya, tidak main emosi, tidak main cara happy, tidak main gitu-gitu deh. Dia bener-bener flat, totally flat, namun dia selalu bergerak dengan apa yang dia inginkan. Kalau misalnya dia nggak suka,
langsung confirm. Orang alpha itu biasanya digambarkan yang paling besar, yang paling kekar, yang paling keren, yang paling ganteng, yang paling wah deh pokoknya, yang paling sangar semuanya deh. Yang paling itu biasanya itu alpha tuh. Kalau misalnya gue adaptasikan ke manusia, menurut gue nggak perlu yang harus keker, nggak perlu yang harus paling tinggi, nggak perlu yang harus paling sangar, nggak perlu yang tatoan banyak, nggak perlu sih menurut gue ya. Kalau misalnya kalian melihat keren ketika kalian udah besar, kalian udah keker, kalian udah punya ini, punya itu, menurut gue ya kalian akan susah menjadi seorang alpha. Karena alpha sendiri tidak pernah berpikir seperti itu gitu. Alpha tidak pernah berpikir untuk membesarkan dirinya agar menjadi seorang alpha. Alpha tidak pernah menggantengkan dirinya untuk menjadi seorang alpha. Ya dia menggantengkan dirinya karena dia memiliki self awareness yang tinggi. Dia membesarkan badannya, dia membesarkan tangannya, ototnya misalnya gitu ya. Ya karena dia ingin menjaga kebugaran tubuhnya gitu. Nah, tujuan-tujuan itu yang akhirnya membuat dia mendapatkan bentuk tubuh yang keren, mendapatkan wajah yang ganteng, mendapatkan fisik seorang alpha, dan dia juga mendapatkan kealfaan tersebut tanpa berusaha keras untuk menjadi seorang alpha. Nah, uji seorang alpha maksud gue di sini juga bahasa tubuh. Dia selalu berdiri tegak, chin up, bahu ke belakang, selalu menggunakan hand gesture yang terbuka, bahkan sampai lantang ya, tangannya selalu terbuka gitu. Lu kalau ngomong selalu begini misalnya gitu ya. Dan ini nggak harus setiap momen ya. Jadi kayak momen yang kalian butuhkan aja, kalian memang harus menunjukkan taring kalian ya, kalian tunjukkan dengan hand gesture yang besar gitu, yang luas. Nyaman dengan zona kalian sendiri. Nah, itu adalah ciri-ciri alpha. Salah satunya di bagian perwujudan alpha. Nah, menurut gua perwujudan alpha juga seperti yang gue bilang, tanpa perlu menjadi seorang alpha, kalian juga wajib menjaga penampilan kalian. Dan khususnya bagian wajah, itu udah jelas kalian bisa dapetin dari Norm ini. Dan mumpung lagi ada giveaway, kalian bisa dapetin for free full package ini. Nah, full package ini bisa kalian dapetin yang isinya ada tuh ya, ada sabun, ada sampo, kosong lagi. Ada sabun di sini, ada sampo, dan ada face wash, sabun wajah, ada face scrub, sama ada moisturizernya. Kalau totalnya ini pasti udah di atas 500.000, dan kalian bisa dapetin ini for free sampai tanggal 26. Jadi besok adalah hari terakhir. Gua akan post ini di tanggal 25. Kalian bisa ikutin, langsung gua kasih link description box di bawah. Di Instagramnya Norm. Kalian harus rawat diri kalian bukan untuk menjadi orang yang ganteng, tapi kalian merawat diri kalian karena adalah salah satu bentuk bersyukur kalian kepada Tuhan yang udah menitipkan tubuh kalian. Dengan tujuan seperti itu, muka lo bersih, lo jadi ganteng, lo bisa menjadi seorang alpha, dan bentuk bersyukur lo itu juga dapat. Dan ketika lo bersyukur lebih, Tuhan pasti akan kasih yang lebih. Deh, percaya sama gue. Jangan percaya sama Tuhan lo. Mengontrol situasi menurut gue, kalau misalnya lo lagi meeting di perusahaan lo deh. Nah, seorang alpha pasti udah menjadi seorang pemimpin. Karena gue ngomongin perusahaan nih ya. Nah, seorang pemimpin biasanya kalau misalnya lagi meeting harus diprioritaskan. Kenapa ya? Karena dia yang memiliki wewenang besar di perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya dari seluruh staffnya dia gitu ya, ada orang yang malah malah melawan dengan opininya dia, sampai akhirnya tidak setuju dengan kemauannya si leader, kemauannya si seorang alpha itu. Si alpha harus mengontrol situasi ini. Bagaimana? Itu tadi balik ke yang pertama, balik yang kedua. Kalau misalnya ada orang yang ngelawan lo, ada orang yang nge-offense lo, ada yang nyerang lo, berani dan nyaman dengan konfrontasi, omongin secara langsung, dengan intonasi yang biasa, dengan wajah yang biasa, dengan bahasa tubuh yang kayak biasa aja, nggak perlu yang kaget, nggak perlu yang langsung eksplosif. Itu baru seorang alpha. Misal di meeting tadi deh, gue lanjutin. Nah, di masalah meeting tadi, lo udah mengontrol situasi untuk memberitahu siapa seorang leader ya, siapa seorang alpha di ruangan ini. Yang terakhir adalah lo menjadi problem solver, pemecah masalah, pemberi solusi kalau menurut gue. Nah, apakah lo harus menjadi orang yang pintar, memiliki IQ tinggi untuk memecahkan suatu masalah? Enggak. Menurut gua enggak sama sekali. Menurut gua yang lo harus miliki adalah nyaman ya. Lo harus nyaman dan santai. Tarik nafas dulu, lo harus kasih waktu sejenak buat lo berpikir. Lo harus menjadi lebih kritis, melihat dari sudut pandang yang macam-macam. Masalah yakin gak yakin itu urusan belakangan. Yang penting lo menjadi problem solver. Lo menjadi solusi di masalah tersebut. Masalah berhasil atau enggak, urusan belakangan. Yang penting lo komit dengan solusi lo harus komit. Semua keputusan ada plus minusnya. Plusnya adalah lo udah mengambil keputusan. Minusnya lo tutupi dengan apapun yang harus lo tutup. Gua sampai detik ini gua nggak bisa bilang apakah gua alpha atau gua sigma atau gua apa ya. Karena menurut gua selalu berubah-ubah. Tergantung lingkungan yang gua datengin, tergantung orang yang gua hadepin. Kadang gua bisa menjadi alpha, kadang gua sering menjadi beta juga. Gua nyaman dengan kesendirian, gua nyaman dengan duduk lonely. Ada juga yang namanya sigma. Nah, sigma itu sebenarnya kalau misalnya gini deh, gua bocorin sedikit.
yang gua tangkap adalah alpha mendapatkan power, mendapatkan tenaga ketika mereka bersosialisasi di tempat umum. Dia adalah louder extrovert gitu ya, kalau misalnya seorang alpha. Nah, sigma adalah louder introvert. Seru sih, cuma gue belum berani ngebahas karena masih dini banget pengetahuan gue tentang kepribadian ini. Cuma yang pasti tadi adalah 4 hal yang bisa kalian adaptasikan ke diri kalian supaya kalian bisa menjadi seorang alpha. Dan kalian bisa isi kolom komentar di bawah, gue pasti akan baca sudut pandang kalian tentang jenis kepribadian ini. Deh, kalau gitu, oh iya jangan lupa masalah giveaway si normnya masih bisa sampai besok kalian dapetin full package-nya. Link udah ada di description box di bawah. Kalian langsung sikat, udah BPOM, udah jelas. Barang kece, gua juga pakai. Jangan lupa dipraktekin, diadaptasiin dimanapun lingkungan yang kalian butuhkan. Dan ya, gua doakan yang terbaik buat kalian karena kalian adalah orang yang awesome, special, and amazing, and you just have to believe it.